Jadi di video kali ini ya, gua akan bahas realita tentang bubble di financial market. Mungkin kalian banyak yang nanya gitu kan, financial market itu kenapa ada bubble? Ya kenapa market itu bisa naik, ya kan dia bisa naik tinggi, terus kenapa dia bisa crash? Kenapa dia crashnya seperti ada pattern di situ, seperti ada siklus ya. Jadi kita bakal bahas realita pahit sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar gitu. Tapi untuk kita bisa mengerti kenapa market itu crash, kita harus belajar nanti dari beberapa sejarah ya. Jadi kita akan belajar di sini dari sejarah juga ya, market crash itu seperti apa yang nge-trigger ya. Dan kira-kira kenapa mereka butuh market untuk crash. Ya, karena gue percaya ada segelintir orang yang butuh market itu untuk crash dan orang-orang jadi susah. Financial market sendiri, ya kita sebut capital market, dunia capital market udah jadi bagian dari kehidupan pribadi gue sejak gue umur 14 tahun. Ya, gue pertama kali nyemplung di sini umurnya 14 tahun, dan sudah berkecimpung lumayan lama gue di sini. Ketika semua teman-teman gue itu masih ibaratnya main, ya, gue itu udah sibuk untuk mendalami yang namanya market finansial. Jadi gue selalu melihat, apa sih pattern yang terus muncul, kenapa sih hal ini terjadi seperti ini, gue selalu tanya kenapa, karena gue orang yang sangat penasaran. Dan karena gue percaya, ya, gue dikasih ilmu, dan di sini gue harus bagikan, ya itu standar moral untuk gue untuk membagikan ilmu. Jadi waktu gue masih kecil, gue tuh nggak cuma mikir pengen jadi orang yang kaya, ya. Gue pengen jadi orang yang bisa tahu gimana sih cara kerja ini. Makanya di sini gue akan share ke kalian ya cara pikir gue kenapa market itu punya bubble ya dan kenapa market itu bisa crash. Jadi capital market itu adalah mesin pembuat kekayaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia ya. Dan ini kita bisa lihat crash-nya ya. Kalau kita mau pelajarin dari financial market itu kita bisa lihat dari sejarah, oke? Jadi kita akan di sini market crash ya. Kita akan belajar sejarah dari market crash ya. Market crash besar yang terjadi pertama itu sebenarnya di 1837 ya. 1837 ini apa sih yang terjadi? Waktu itu Amerika itu punya yang namanya kapas, ya kita sebutnya cotton. Nah, kapas ini 50% dari ekspornya Amerika, ya. Jadi ekspor Amerika itu dari cotton, US nih gue sebut sini. Lalu apa yang terjadi ketika negaranya makmur ya? Kita lihat banyak sekali orang dapat duit. Mereka mulai beli aset, ya. Mereka membeli aset. Nah, asetnya apa? Properti, ya. Jadi mereka dari hasil penjualan kapas, mereka membeli yang namanya properti. Nah, properti ini layaknya semua orang itu akhirnya highly leverage. Jadi mereka berhutang, ya. Ini pakai hutang belinya. Ketika mereka beli properti pakai hutang, ya kita semua tahu marketnya akan jadi over leverage ya. Karena kenapa ya? Jadi ini akan ada hubungannya sama yang gue bahas tentang sistem perbankan dunia ya. Ini banyak orang nggak ngerti kenapa sih suku bunga naik, kenapa sih suku bunga turun. Kalian suka dengar gue ngomong mungkin di channel gue di Borong Bitcoin, interest rate, suku bunga. Tapi kalian banyak yang nggak paham gitu loh. Maksudnya kenapa kalau suku bunga itu naik, kenapa kalau suku bunga turun ya. Hutang ini difasilitasin sama siapa? Hutang itu cuma bisa terjadi kalau ada bank yang mau ngutangin, ya. Jadi suku bunga bekerja seperti ini. Kita anggap suku bunga 0 sampai 5 ya. Kalau suku bunga itu 0, apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia? Artinya lu dipaksa untuk hutang ya. Jadi sama, misalnya di Jepang waktu itu pernah suku bunga 0. Jadi kalau kalian tanya apakah pernah 0? Pernah 0 di Jepang. Kalau suku bunga 0, artinya apa? Lu mau beli mobil nih, nyicil 5 tahun, bunganya 0. Jadi semua orang harus hutang. Ya. Tapi kebalikan, kalau suku bunganya 5%, ya, jadi lu harus bayar 5% gitu kan, tergantung rate bank lu nanti. Ini bank sentralnya misalnya minta 5%, bank lu masing-masing akan minta rate-nya masing-masing. Jadi gini, kalau sekarang suku bunga 1% ya, semua orang akan biasanya ngutang ketika lu mau beli properti ini, lu 30 tahun nih, cicilnya KPR, tapi bunganya 1%, mau nggak? Pasti mau. Ya. Jadi uang itu murah. Nah, siapa yang bisa ciptakan seperti itu? Bank sentral, nanti gua akan jelaskan di belakang. Jadi hutang ini kenapa mereka bisa beli leverage properti ini, jadi harga properti yang naik sekali? Karena mereka dikasih hutang sama banknya, yaitu suku bunganya rendah. Ya. Ini pattern pertama. Kalian perhatiin, dia ada suku bunga rendah dulu, oke? Tapi ketika mereka mengubah, ya, jadi kan orang ada yang bilang bahwa market crash itu terjadi secara natural, ya kan? Kalau Benjamin Graham kan bilangnya the higher they go, the harder they fall, ya kan? Intinya gitu. Gravitasi. Ketika market itu naik, ini konsep dari Benjamin Graham. Jadi dia punya semacam pendulum ya, yang nge-swing gitu kan, kanan kiri antara fear dan greed, keserakahan manusia.
Nah, ini konsepnya Benjamin Graham. Dia ngerasa dia akan swing nih pendulumnya antara fear dan greed, fear dan greed. Dan jadi ketika market itu semuanya serakah, mereka akan fear. Oke. Okay? Terjadi secara natural. Tapi setelah gue pelajari, gue nggak ngerasa ini terjadi secara natural karena ada mekanisme suku bunga ini menurut gue. Jadi ada orang-orang yang pilih, oke, lu semua boleh ngutang sekarang, oke, lu semua sekarang uangnya kita tarik. Ya. Jadi ketika suku bunga di 5%, otomatis bank akan seperti apa? Dia akan lebih tightening, makanya dibilang tightening. Ya. Mereka akan mulai ngokop duitnya. Kalau suku bunganya rendah, uangnya beredar banyak. Jadi kayak ada mesin gitu loh. Bisa ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Jadi ketika ini terjadi, ini akan dilakukan intervensi sama namanya Presiden Andrew Jackson. Ya. Presiden Andrew Jackson ini bilang apa? Oke, lu mau beli properti, lu cuma boleh pakai emas. Akibatnya apa? Hancur, market crash. Jadi 1837 market crash ya. Next-nya itu 1873 ya. Kebalik tuh dari 37 73. 73 ini terjadi sama apa? Terjadi sama salah satu investment bank besar. Jadi ada sebuah investment bank namanya J. Cook ya. Nah, J. Cook ini sama over leverage juga ya, tapi kalau ini bukan cotton, ini railroad. Jadi kereta api waktu itu. Dia ngutangin banyak sekali ya orang-orang yang bermain di industri rel kereta api. Salah satu perusahaan yang akhirnya diinvest itu Northern Pacific Railway. Ya. Jadi kalau kalian lihat selalu ada pemainnya ya kan, di sini J. Cook, di sini ada bank yang bisa ngutangin untuk siklus ini terjadi seperti ini, oke? Dan kalau yang kalian udah lebih tahu ya kan, nanti kita akan belajar 1913 tuh dibikin Federal Reserve tuh dibikin 1913, tapi ini kita akan bahas nanti. Kalau crash lagi yang besar, ini gue lihatnya crash yang besar-besar ya, tapi yang lebih di era modern. Ini kita nggak ngomongin zaman VOC dulu ya, karena menurut gue sistemnya belum seperti sekarang ya, sistem perbankannya, international settlements-nya belum seperti sekarang. Yang udah lebih modern tuh antara dari 18 ini sampai kita lihat tahun yang sekarang. 1929 ini, kalau ini banyak yang tahu, ini kan terjadi Great Depression. Kenapa? Karena margin lagi. Jadi apa sih aset yang waktu itu ibaratnya paling orang suka? Saham ya, stock market. Makanya gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham tuh lahir di sini. Gue tuh belajar pertama kali ketika gue umur 14 tahun, gue baca buku namanya The Intelligent Investor. Itu yang tulis adalah Benjamin Graham. Warren Buffett selalu saranin buku itu ke semua orang. Nah, tapi pertanyaannya gini, kalau Graham itu yang nemuin value investing, pertanyaan besar orang-orang pada waktu itu, kenapa dia nggak jadi orang kaya? Padahal dia gurunya dari Warren Buffett. Jawabannya karena dia sial, dia lahirnya, dia kena ini. Ketika dia udah dewasa, dia lahir kan, dia kena ini. Dia kena Great Depression. Oke, jadi ini orang ngapain? Ini orang margin ya, margin di saham. Triggernya apa? Ini. Triggernya, suku bunganya dinaikin, oke? Suku bunga naik. Orang nggak bisa ngutang, mereka tightening, marketnya crash down. Jadi kalau kalian tahu, zaman 1929 ini, Dow Jones Index itu hilang 90% dari market value. Jadi Dow Jones DJI ini hilang 90%. Ya. Lo kalau punya duit ibarat cash 100 miliar, duit itu tinggal 10 miliar. Ya, dalam waktu yang sangat cepat ketika mereka naikin suku bunga, mereka hike, jeder. Ya. Jadi perhatiin siklusnya. Mereka selalu ada era suku bunga murah, mereka ngutangin, mereka leveraging, habis itu mereka naikin, jeder, crash. Kita akan belajar lagi ya. Di sini tahun 2000 ya. Ini yang udah lebih baru ya. Mungkin banyak yang tahu namanya .com bubble. Ini sama, internet company itu PI-nya 500 gitu kan, PI ya. Ini zaman-zaman Yahoo ya kan. Ini euforik juga, tapi kenapa bisa terjadi nih? Sama lagi ini over leverage ya. Jadi bahkan ada hedge fund besar yang meledak di sini kayak long term capital management yang isinya tuh kayak ada 80 PhD gitu ngitung matematika, tapi problemnya adalah valuasi yang terlalu tinggi. Ini kan margin saham, ini valuasi yang terlalu tinggi ya. Ditambah dengan leverage. Jadi rumusnya tuh selalu sama ya. Dan kalau kalian lihat ya, misal tahun 2000 ya. Kalian lihat tahun 2000, itu kan market Nasdaq ini naik seperti ini ya, Nasdaq ya, QQQ ya.
dia akan turun seperti ini. Dan sekarang kan segini. Orang banyak bilang, oke, kenapa nggak invest di QQQ? Kenapa nggak beli indeks Nasdaq? Karena jawabannya, ya, ini dia turun, kalian tahu nggak? Ini 78%. Dari peak-nya ke bottom-nya 78%, dan buat ke sini itu butuh 17 tahun. Ya. Jadi buat ini para pemuja Nasdaq, bilang, oke, tinggal beli Nasdaq dan tidur aja. Jawabannya, .com itu turun 78% dan lu bisa tahan nggak 17 tahun untuk balik modal. Ya, jadi dia balik modalnya butuh 17 tahun. Ya, marketnya nggak kemana-mana. Kita kan lihat lagi ya, next crash-nya kapan? 2008. Kalau ini udah terlalu banyak yang bahas, kalian pasti udah tahu. Ini subprime. Mereka tadinya mau bikin housing market untuk orang-orang yang undeserved gitu kan, ibaratnya area-area orang lebih butuh, tapi akhirnya dijadikan produk finansial ya. Ketika dijadikan sebuah produk finansial, sama lagi plus leverage. Ini yang nakal siapa? Solomon. Waktu itu Warren Buffett tuh sampai stres dia. Ini hari paling stres dia ketika dia baru masuk menjabat jadi komisaris di sini, perusahaannya kena skandal besar ya kan, mereka trading bond segala macam, meledak ya. Jadi banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang meledak akibat leverage ini. Cuman balik lagi, selalu ada orang yang men-trigger ini terjadi. Ada yang membolehkan untuk ngutang banyak sekali, dan ada yang men-trigger, oke, kita tarik lagi duitnya. Dan kita lihat ya, di 2020 ya, ini terjadi COVID. Nah, ketika ini terjadi, gue tuh udah selalu mikir gitu loh. Ketika gue analisa, gue dari 14 tahun, gue analisa, gue liatin sejarah, gue itu emang udah selalu mikir gitu. Ketika waktu itu gue lihat di 2020 ketika COVID terjadi, gue benar-benar lihat dari first principle ini apa yang mereka mau lakukan dan apa yang mereka mau riset di sini. Ya, ketika COVID kita ngomong tadi ini suku bunga turun. Ya, suku bunga rendah itu seperti apa? Gue masih ingat ketika COVID ya waktu itu, makanya gue tuker IDR gue ke Swiss franc. Kenapa? Waktu itu pas COVID Swiss franc tuh 13.000. Kalau kalian lihat CHF ya, itu dulu 13.000. Sekarang itu sekitar 21.000 kalau gue nggak salah. Ya. Waktu itu kenapa gue switch waktu itu? Gue kan punya IDR, gue punya cash, gue switch ke Swiss franc. Ini ceritanya kalau yang udah ngikutin gue dari 5 tahun lalu pasti tahu. Karena waktu itu kan gue selalu sharing tuh, ya gue sharing di TikTok tentang pemikiran gue seperti apa. Dan COVID itu gue melihat, waktu itu BI, ya, reverse rate 7 harinya, itu 3,5. Nah ini gue bakal lihat, anjir, ini orang utang gila-gilaan. Jadi saham itu pas COVID kenapa naik tinggi banget? Kenapa? Karena bukan orang masuk pakai duit dia mereka semua masuk pakai duit margin ya. Gue juga masuk pakai margin waktu itu, ya. Karena 3,5 gitu loh. Orang digampangin untuk ngutang, ya. Jadi sistem ini kalian anggap ada levernya, ya, ada tombolnya, gitu. Dan ada game masternya, ada yang kuasain, ada yang bikin sebuah sistemnya. Dan ini menurut gua ini yang banyak orang nggak paham. Oke, kalau mereka main risetan duit seperti ini ya sama kayak misalnya 2008 jeder gitu kan, 2008. Dan dia baru recover lagi gitu. Ini 2008. Kalau gitu semua orang miskin, ya kan? Ketika lu mikir bahwa oke, semuanya kerasnya sama, kalau kayak gitu semua orang susah. Tapi problemnya apa? Ketika hal seperti ini terjadi di penurunan ini ada orang-orang yang cuan, ya. Orang-orang yang tahu bahwa sistemnya akan diriset seperti ini. Contohnya 2008 kita tahu, kalau filmnya Big Short kita tahu semua Michael Burry. Tapi kalian tahu nggak ada yang untung 20 billion dollar di sini? Itu namanya John Paulson. Hedge fund-nya untung 20 billion dollar di crash tahun 2008. Oke, 2020 kalian coba lihat trade-trade yang dilakukan sama Bill Ackman. Dia untung berapa di sini? Ada orang yang betting hal-hal ini tuh akan terjadi, teman-teman. Ya. Jadi jangan kalian kira ini kayak, oh ini crash ini semuanya kena. Mereka yang kaya, mereka Wall Street elite, Solomon Brothers kena gitu. Nggak sesimpel itu. Jadi ketika crash itu terjadi dua ekonomi, ya. Ini elit, ini orang miskin. Yang miskin ini mati, elit ini jadi tambah kaya, duitnya naik. Ketika kredit bertumbuh lebih cepat dari income, di situ sial akan datang, ya. Mau di semua negara. Jadi kalau kreditnya bertumbuh lebih cepat dari income-nya, akan hancur, pasti ada market crash. Dan bubble ini kayak beginian ya, ini bisa tambah nggak rasional. Kenapa? Karena market dan manusia itu selalu punya fear and greed.
ketika manusianya pada greedy, mereka kan kejar lebih tinggi lagi dan mereka akan lebih serakah dibanding sebelumnya. Tapi sebalik lagi, kalau market crash, manusia tuh selalu lebih takut lagi gitu. Mereka takut untuk masuk lagi. Nah, tapi pertanyaannya kan secara fundamental, kenapa nih hal-hal seperti ini terjadi? Ini gue coba jelasin ke kalian. Oke, ini kita akan bikin sebuah desa ya. Ini kita akan bikin sebuah desa. Gue jelasin kenapa hal ini perlu untuk terjadi. Ketika di desa, iya kan ini ada orang-orang, ini gue gambar di sini orang-orangnya. Ini kita kasih mahkota dia, ya kan. Ini kita sebutnya elit ya, di sebuah desa. Mereka orang yang udah punya duit, kaya udah dari lama. Jadi tanah di desa ini tuh punya mereka semua, oke? Ini ada, di sini ada petani, ya kan? Ini petani. Ini juga ada petani di sini. Ada juga di sini kita sebutnya petani yang beda nih. Oke, satu orang nih. Petani rajin kita sebutnya. Nah, apa yang terjadi? Ketika misalnya di sini ada elit yang punya tanahnya semua, ada petani, ada petani, ada petani rajin. Petani ini mungkin akhirnya mereka bisa zaman dulu kan punya rumah gitu kan, ya, punya rumah kecil. Sama, petani juga punya rumah gitu. Yang mereka sewa nanti, yang mereka sewa di lahannya si landlord ini. Oke. Tapi petani yang rajin ini dia lebih pintar ya. Dia ketemu cara-cara, dia akhirnya bisa bikin struktur, dia pintar untuk menghemat uangnya ya. Setiap gandum yang didapatkan itu nggak cuma dijual terus-terusan, akhirnya dia bisa jadi pengepul di sini. Oke. Jadi petani rajin ini akhirnya punya ibaratnya, nah kita sebutnya lumbung nih, lumbung padi. Oke, ini kayak pintunya itu kan. Dia punya banyak padi lah sini ya kan, penuh gitu. Karena dia rajin. Sedangkan dia cuma punya sedikit, jadi dijual terus. Petaninya akan jadi pengepul dan dia punya lumbung. Oke. Elit ini ketika mereka melihat petani seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, jawabannya lumbungnya dibakar. Ini dibiarin. Ini dibiarin. Yang punya begini lumbungnya dibakar. Jadi market crash itu targetnya siapa? Karena capital market itu penetrasinya siapa? Sebenarnya penetrasinya adalah menengah ke atas dan orang kaya. Ketika saham itu turun, orang miskin nggak peduli, mereka nggak beli saham, mereka ini petani. Tapi orang kaya yang kena, yang punya lumbung padi, ya ketika market crash kayak tadi, orang miskin tuh nggak beli Nasdaq, mereka nggak ngerti ini apaan. Ini orang kaya yang beli, mereka yang kena. Oke, tapi mereka bukan elit. Jadi cara dunia bekerja seperti itu, ya. Mereka perlu ngeriset orang-orang ini biar ngapain? Biar dia nyangkul lagi. Jadi orang yang kaya dari financial market tuh nggak boleh. Ya, mereka selalu riset. Ya, ntar dikasih utangnya gampang ya, lu bikin duit, ya kan, lu bikin lumbung padi lu, habis itu gua bakar lumbung padi lu ulang lagi. Selalu seperti itu. Jadi kita kalau lihat ya, siklusnya seperti ini, oke? Di sini ya kan ada peace. Ini habis perang biasanya di sini. Di sini ada debt bubble. Ini gue tulis dulu aja semuanya biar gampang. Oke, jadi kita akan bahas kenapa tadi ya ini lanjutan dari lumbung padi. Kenapa ini akhirnya dibakar? Oke. Empire sekarang hegemoni yang ngerul dunia itu adalah US. Kenapa? Karena USD global currency. Makanya kalau lihat oil kan lu baru belajar sekarang kan ketika udah terjadi krisis, oil tuh harganya naik semuanya pakai USD. Itu kenapa dia bisa jadi empire. Tapi empire tuh selalu mulai dari mana? Ketika awal dia peace. Nah, peace ini kapan? Peace ini sekitar 1945 nih. Peace. Oke. Ketika terjadinya damai, ini dijual the American Dream. Dream. Jadi lu bisa mimpi ya ke Amerika, tinggal di suburbs, punya rumah, punya mobil. Tapi kita tahu udah American Dream udah nggak ada lagi sekarang. Ini zaman 1945. Dia damai, oke? Lalu dia debt bubble. Oke, dia mulai gelembungin ini 1971 mulai nih. Zamannya Presiden Nixon. Debt bust. Ayo, ada yang tahu nggak ini kapan? Ini debt bust ini terjadi sebenarnya 2008. Oke?
Dia print money, ada yang tahu nggak printing money kenapa? Makanya gue selalu percaya bahwa COVID itu ada alasannya. Kenapa? Karena COVID itu ada alasan untuk lu bisa mencetak uang. 40%, ya ini kalian banyak yang nggak tahu, 40% USD itu dicetak pas COVID. Ini COVID nih 2020. Ya, Wars 2026. Jadi ketika gue bilang 2030 itu akan ada krisis, ada yang bilang, oh dia fear-mongering nggak? Gue pakai sejarah dan data. Ini yang terjadi di dunia, gitu. Dia print money dan sekarang wars. Nah, ini akan kita tunggu nih, kapan nih political restructuring. Ya kan, ini bisa 2027 terjadinya. Dan kalau ini sudah selesai, akan terjadi yang namanya New World Order. Ada empire baru yang akan gantiin Amerika. Ya. Empire baru siapa ya kita nggak tahu ya. Karena di sini kan gue bukan ahli geopolitik ya. Kita bahasnya dari segi ekonomi. Tapi intinya US Empire harus digantikan ya. Karena dia udah lewatin fasenya, dia udah damai. Habis Perang Dunia Kedua, dia udah gelembungin hutangnya 1971 sama Nixon. Dia meledak hutangnya di 2008, dia printing money pas COVID, 2026 dia perang, 2027 ya. Dia akan lakukan ini 2027 sampai 2028. Lu bisa antara cek nih kejadian atau enggak ya. Dia akan melakukan yang namanya political restructuring. Habis ini New World Order. Ya, empire-nya ganti. Kita akan bahas ya di sini sistem kerjanya seperti apa di dunia. Nah, pertanyaannya apakah empire bisa sendiri? Jawabannya enggak. Gue akan kasih strukturnya. Kalau kan tanya dunia itu seperti apa, gue akan kasih strukturnya di sini. Ya. Di sini ada Bank of International Settlements. Ya. Ini kan dia terhubung sama dua, namanya IMF dan World Bank. Oke. Ini itu baru ngebawahin beberapa ya. Ada Feds di sini, Federal Reserve yang kalian tahu. Di sini ada ECB-nya Eropa ya. Dan di sini ada BOJ-nya Jepang. Jadi BOJ ini dipakai sebagai untuk lendernya dunia ya, yang cetak utamanya dari Federal Reserve. Cuman kalau kalian pelajarin Bank of International Settlements ini adalah alasan kenapa ketika Perang Dunia Kedua ya, Hitler tuh nggak pernah nyerang Swiss ya, karena dia membutuhkan Bank of International Settlements ini ya. Jadi strukturnya cara dunia bekerja. Nah, dari tiga ini ya, ini kita baru bisa melihat di sini strukturnya ya. Ini baru yang kalian lihat nih aset manajer seperti BlackRock atau Vanguard ya. Di bawah ini kita akan lihat di sini ada apa? Ada SWF ya. Seperti Norges Bank-nya Norway segala macam, Sovereign Wealth Fund. Dan ini AM lainnya. Aset manager lainnya. Di bawah mereka semua, ya, ini gue gini aja. Itu baru ada perusahaan seperti misalnya JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank. Itu di bawah sini. Jadi bank komersial yang besar tuh di bawah sini, ya. Investment bank yang besar tuh di bawah mereka ini. Karena kenapa? Karena SWF ini kalau kita lihat kayak misalnya Norges Bank, mereka shareholder di sini, mereka yang pegang saham. Dan ini masih turun-turun terus ke bawah ya. Ini baru bank yang kecil, ini retail bank, ini baru lu di bawah situ ya. Lu nggak penting. Jadi ketika ada apapun itu yang mau dilakukan, mereka US Empire itu nggak bisa sendiri karena mereka kan hegemoni karena USD. Nah, bandarnya USD ini siapa? Bandarnya USD ini Federal Reserve. Jadi mereka membutuhkan sebuah struktur untuk bisa mengontrol ini, ya. Jadi ini mereka bisa ngubah apa aja sih? Nah, kalau kalian lihat ya, misalnya kita ngomongnya dari bawah sini ya. Kita tarik nih salah satu misalnya. Banker ya, satu family, yang bukan yang paling besar. Ya kita misalnya ngomong Mellon family. Ya, namanya mirip sama gua Timothy ya, Timothy Mellon ya. Kalau kalian lihat donasi political donornya, paling besar tuh siapa aja sih? Ya Republikan dan Demokrat. Ini kan datanya terbuka. Kalian silakan cari gitu. Rata-rata tuh orang kerjanya di mana? Di sini asset manager ya, hedge fund. 4 dari 5 donor terbesar itu dari sini ya, untuk politis. Jadi layer yang bawah aja ini bisa gerakin yang namanya political power. Nah, kalau di sini mereka bisa gerakin apa? Mereka bisa gerakin yang namanya intelligence layer ya. Jadi kalau misalnya kita di Amerika, kita tahu Amerika punya CIA ya, Cina punya MSS. Ini mereka bisa menggerakkan pakai intelligence layer untuk melakukan apa yang mereka mau lakukan. Nah, kenapa menurut gue ECB ini penting ya? Karena kalian tahu London Stock Exchange itu pegang 2 hal paling penting, yaitu Cayman Island
Ini buat orang nyelupin duit, gitu kan. Dan British Virgin Islands atau BVI, ya. Dua ini tuh masih under jurisdiksinya London, ya. That's why kalau kalian lihat banyak oligarki Rusia zaman dulu ya sebelum sanctions terjadi, mereka banyak taruh kapal karena mereka butuh akses BVI dan mereka butuh akses Cayman Island. Nah, ini jadi strukturnya. Kalau kalian tanya seperti apa sih sistem keuangan dunia? Karena ketika US Empire berdiri, ini mereka adalah orang yang bisa kontrol gamenya. Ya. Mereka adalah elit dari gamenya. Yang pegang semuanya, yang kontrol semuanya, yang pilih politisi yang naik siapa itu semuanya mereka. Layer struktur ini. Kenapa? Karena gamenya itu adalah uang. Uang itu adalah hal yang ibaratnya orang ngerasa itu penting gitu. Ada value ya. Utilitarianisme. Jadi orang butuh ngerasa punya uang. Dan siapapun yang bisa kontrol uang, ya kan? Itu ada quotes-nya. He who controls the money can control everyone. Lu bisa kontrol semua orang, ya. Lebih berkuasa yang bisa kontrol uang dibanding yang bisa kontrol makanan. Karena yang kontrol uang bisa kontrol makanan. Dan kalau kalian tanya, lah terus kalau misalnya kayak korporat besar itu di mana posisinya? Korporat besar itu masih di bawah sini, teman-teman. Jadi ini layernya ini kalau kalian tanya Magnificent Seven. Magnificent Seven itu ada apa aja? Ada Nvidia, ya kan? Ada MSFT, Microsoft, ada Google. Ini mereka kan perusahaan global sebenarnya. Jadi kalau kalian tanya, diversifikasi global tuh ada nggak? Nggak ada, karena US itu pegang semuanya. Sampai sekarang, lu nonton ini pakai apa? Lu nonton ini pakai YouTube. Ini salah satu punya Google nih, ya. Lu nonton ini pakai YouTube. Lu WhatsApp temen lu pakai Meta, pakai WhatsApp. Dan ini mereka semua di bawahnya ini. Jadi layernya masih di layer bawah nih. Kalau kalian lihat, shareholder-nya mereka siapa aja? Isinya BlackRock, Vanguard, Fidelity, Charles Schwab, Capital Group. Semuanya sama, ya. Atau nggak Sovereign Wealth Fund, Norges Bank, ya kan. Abu Dhabi punya Sovereign Wealth Fund. Semuanya sama, ya. Ini emang di struktur dunianya seperti itu. Jadi, mereka ini kontrol. Ini mega corporation yang kontrol semuanya. Jadi kalau secara financial, kalian perhatiin, ini yang kontrol uang ya. Ini yang kontrol uang gelap. Karena gue bilang tadi, mereka kontrol BVI sama Cayman Island. Dan ini yang kasihan. Ya, karena dia interest rate-nya 0 dulu. Sampai baru sekarang baru naik. Ketika dia dulu interest rate-nya 0, semua orang minjem duit dari yen-nya, terus mereka tukerin ke USD, mereka beli apa namanya? Mereka beli US Treasury. Gitu. Ya. Jadi ini yang menurut analisa gue sebagai orang awam, ya. Yang gue lihat, ya gue pelajarin dari gue kecil, strukturnya seperti ini. Buat kalian yang masih mungkin ragu dengan kayak ada orang yang bisa kuasain, ya. Kita lihat di 2017. Ini terbukti dari file emailnya Epstein, dia bilang bahwa 2026 itu ada perang yang sekarang sebenarnya terjadi. Jadi gue pengen kalian jadi manusia yang lebih kritis. Ketika kalian disampaikan suatu informasi, kayak kemarin zaman COVID, kenapa itu terjadi? Itu bukan masalah kesehatan, teman-teman. COVID itu adalah masalah US butuh cetak uang. Ini semuanya game masternya financial. Ya. Makanya Rothschild pernah bilang kan, the only business worth doing is the business of money. Ya, bisnisin uang. Nah ini banyak yang nanya gue, gitu kan. Banyak kritisi yang bilang ke gue, oke, kalau semua orang jadi seperti lu, ya, semua orang jadi Timothy, semua orang jadi investor, semua orang jadi pintar di capital market. Terus siapa yang jadi petani? Jawabannya dunia tuh kerjanya nggak begitu, ya. Dunia kerjanya nggak begitu. Ini kita bisa balik nih, oke? Ya kan? Pertanyaannya kalau semuanya jadi petani rajin, siapa yang jadi petani ini kan? Kalian suka ngomong gitu ke gua. Nggak mungkin lah semua. Jawabannya dunia nggak begitu. Karena kalau ini Karl Marx tuh dia udah bangkit dari kubur, terus ini dunia ini jadi komunis. Jawabannya ada orang punya skill set lebih. Ya. Ini rahasia yang para elit ini nggak mau tahu nih. Rahasia ini adalah apa? Nggak semua manusia diciptakan sama. Ya, semua orang mau bilang, oh ini sama. Nggak semua manusia diciptakan sama. Jadi jawabannya ada. Selalu ada yang lebih rajin, selalu ada yang lebih bego. Selalu. Ini dunia memang kerjanya begitu. Kalau misalnya zaman dulu, ya, petani itu sama dengan dokter. Jadi Kuba kita, jadi Korea Utara. Ya, akhirnya apa? Komunisme yang terjadi sekarang itu jadinya hyperkapitalisme. Karena komunismenya kita lihat nggak jalan di bawahnya, tapi yang punya nation state-nya, yang punya pemerintahannya pegang semua resource-nya. Itu kan apa kalau bukan kapitalisme yang ultimate gitu kan? Jadi satu pegang semuanya, terus yang bawah nggak ada yang pegang apa-apa gitu.
Nah, ini ada konsep dari Elon Musk ya, yaitu universal high income. Dia percaya kalau ada dua hal terjadi, AI itu jadi AGI dan humanoid murah. Dia percaya semua pekerjaan skill manusia itu akan digantikan sama dua ini, dan manusia jadi nyantai-nyantai aja, nggak usah kerja, di bagian universal high income. Jadi semuanya dikasih gaji. Tapi gue sama sekali nggak percaya sama ini. Kenapa? Karena kalau kita pelajari sejarah manusia, teknologi itu yang ada bikin manusia makin sengsara. Ya. Selalu ada kehilangan pekerjaan besar ketika teknologi diganti. Zaman dulu pakai kuda, ya orang yang tadinya ngurusin kuda jadi nggak ngurusin lagi ketika Henry Ford bikin mobil. Jadi teknologi itu selalu ada elit tadi yang nggak mau dunia itu balance, nggak mau dunia itu bukan mereka yang kuasain. Ya, ini dari zaman dulu, dari zaman The Bank of England udah ada. Ya, kalau kita bisa trace balik, kalian tanya ini tuh siapa gitu kan? Nanti itu mungkin gue bisa bikinin video sendiri. Ya. Tapi kalian bisa trace ini sampai tahun 1300-an. Ini dari dulu namanya Knights Templar. Ya. Jadi sejarahnya tuh panjang. Ya, mereka itu orang yang sama, lompat dari dimensi yang berbeda-beda. Akhirnya mereka bisa sampai gitu. Dari 1300 mereka jadi Knights Templar. Ya, kita ada zaman dulu ya kan, cerita-cerita VOC itu juga banyak. Ya. Nah, jadi konsep untuk kita bisa jadi orang kaya di dunia ini gue nggak percaya. Gue lebih percaya konsepnya Peter Thiel. Ini salah satu buku yang mengubah hidup gue ketika gue baca, yaitu Zero to One. Ya. Jadi, kalau kita belajar, maksudnya apa sih Zero to One? Zero to One itu adalah lari dari monopoli. Ya. Karena dunia ini, berdasarkan kepercayaan dari Peter Thiel, dunia ini adalah dunia yang mimetik. Jadi, Peter Thiel tuh belajar konsep mimetik ini dari siapa? Dia belajar dari mentor yang namanya René Girard. Ini filsuf terkenal, ya. Jadi, dia yang bikin teori bahwa manusia itu semuanya mimetik. Manusia semuanya nyontoh. Contohnya nih, gue kasih tahu ya, mimetik itu seperti apa. Ada Timothy Ronald di sini. Ketika gue bikin konten, apapun itu, ya, semua pecundang yang lain akan coba nyontek. Itu namanya mimetic desire. Mereka pengen coba jadi. Ketika ada satu streamer yang besar, yang lain akan nyontek. Ya. Ini menurut Peter Thiel nggak bagus konsep seperti ini. Ya. Lu harus jadi kategori of one. Kategori of one itu artinya apa? Lu bikin Google. Orang nggak bisa nyontek search engine-nya. Orang nyontek search engine-nya pun kalah. Dilindungi sama yang namanya network effect. Jadi orang susah gitu. Ketika lu punya network effect, susah untuk lu ada barrier to entry. Nah, ini dia konsep yang menurut gue benar. Ketika lu jadi manusia yang lahir di bumi ini, lu cari zero to one lu tuh apa? Apa yang lu nggak bisa digantikan, even semua manusia itu punya mimetic desire untuk menyontek. Gua rasa dari dulu kan gue jatuh cinta ya sama dunia ini, dunia pasar modal juga. Dan gue rasa gue dikasih berkat untuk, dikasih kesempatan untuk berpikir. Jadi menurut gue tanggung jawab gue ketika gue dikasih kesempatan berpikir sama yang di atas untuk bisa share gitu, pemikirannya apa, cara berpikirnya gimana, supaya kalian bisa melihat dunia dengan peta realitas yang lebih akurat gitu. Kalian jangan cuma dibohong-bohongin sama media massa. Oh ini COVID begini, ini begitu, ya. Kalian harus tahu di balik semua media, ya, itu ada mesin propaganda tadi. Gue sebutin tadi ada layernya kan. Nah layernya itu mereka masih kontrol semua media tuh under mereka, ya. Kalau kalian lihat perhatikan ini, semua media itu masih di bawah sini. Ya. Kalau kalian lihat Rupert Murdoch yang punya Fox News dan semua itu masih di bawah sini. News Corp itu masih dikontrol sama BlackRock, SWF, dan Asset Manager. Ya, jadi mereka itu punya semua ekosistemnya, baik dari intelligence-nya, mereka punya cuci otaknya, mereka punya propaganda. Mereka punya mesin propagandanya. Ya, mereka bisa cuci otak lu di apa yang mereka mau. Dan mungkin akan pertanyaan yang paling besar adalah, oke, ini kan kita udah masuk di era perang US dan Iran. Pertanyaan besarnya, Indonesia gimana? Ini gue sebagai pengamat ekonomi yang awam, ya, gue akan coba sharing pengetahuan gue di sini. Ya. Jadi, yang kita lihat pertama, yang pasti dilakukan adalah kan sekarang Hormuz ditutup. Akibat ya Hormuz ditutup itu apa? Oil naik. Indonesia itu defisit fiskal karena kita pakai banyak dari uang kita untuk subsidi yang namanya BBM. Jadi ketika oil naik, ya, $1 aja, ya, maksudnya apa? Dari 110 ke 111.
ya. Ini basically defisit fiskal kita itu naik gitu. Ya, by 7 triliun rupiah. Jadi setiap kenaikan $1, defisit fiskal kita 7T. Makin jauh. Kedua, problemnya banyak yang cuma lihatnya dari segi minyak, tapi nggak banyak yang lihat dari segi pangan. Karena sekitar 20 ya sampai 30% urea dunia itu dari Timur Tengah. Ya. Amonia 25% sampai 30. Buat yang nggak tahu fungsinya urea dan amonia, ini adalah fungsinya jadi pupuk. Oke. Jadi otomatis apa ya? Nasi, gula, ayam, ini harganya naik. Oke. Ini gue bahas bukan dari geopolitik. Oke. Gue bahas sebagai ekonom dan pengamat gue apa yang akan terjadi ya. Karena ini gampang banget ketika supply shock seperti ini, ya udah pasti naik gitu loh. Ini komoditas yang akan naik ya. Dan tiga, apa yang akan terjadi adalah akibat dua ini rupiah akan melemah. Sekarang kita bisa lihat di harga 17.000 ya. Plus. Oke. Cuman gue bukan pengamat yang cuman suka ngomong apa yang sedang terjadi gitu kan. Tapi di sini coba kita pikirin gitu loh. Solusinya apa? Solusi dari yang pertama adalah kita harus bisa diversifikasi oil kita ya, entah terserah mau dari Australia, Kazakhstan juga ada minyak, ya kan? Tapi kalau kita lihat sekarang serangan US, apakah Trump nggak tahu bahwa Hormuz akan ditutup? Jawabannya Trump tahu, ya. Trump tuh bukan orang bego. Trump tuh tahu bahwa Hormuz akan ditutup, ya. 20-30% dari minyak dunia itu akan kedisrupt supply shock-nya. Solusinya dia apa? Solusi Trump akan dia tahu nih Hormuz ditutup dan dia tetap serang Iran. Buat orang awam ini kelihatan seperti orang bodoh, tapi Trump itu melakukan penculikan Presiden Maduro di Venezuela. Venezuela itu punya minyak paling besar reserve-nya, lebih besar dari Timur Tengah. Jadi dia akan mau bikin orang-orang diversifikasi ke US. Ini mungkin Australia, ya, atau mungkin di negara-negara yang lain, gitu. Ya, yang pertama, ya tapi gue yakin pemerintahan kita sudah sedang melakukan ini. Pangan, apa yang kita bisa lakukan ketika naik? Ya, kita harus lakukan namanya optimalisasi pabrik pupuk dalam negeri. Ini lebih penting menurut gua. Kenapa? Karena ketika lu bisa optimalisasi pabrik pupuk yang udah ada di dalam negeri ya, mereka ini kalau bisa kan tadi mereka ekspor ya. Mereka bisa jual ke lokal dengan harga non ekspor. Ini dulu yang bisa dilakukan. Ini akan meredam ya komoditas seperti ini naik. Ya, jadi pangan kita ntar nggak inflasi. Dan yang ketiga, ketika rupiah melemah, solusinya apa? Solusinya adalah kita adalah negara yang siklikal. Kita tahu kita siklikal baik komoditas ya. Jadi kita itu negara ekspor komoditas. Terutama dua komoditas utama yaitu sawit dan batu bara. Yang ini dijual tadi dengan mata uang hegemoni yaitu USD. Adalah alangkah baiknya ketika penjualan ini itu ditarik ke bank dalam negeri dulu. Jadi uang USD-nya yang hasil penjualan ini nggak keluar dulu, itu bisa menahan rupiah melemah gitu, ya. Jadi kira-kira prediksi gue seperti ini yang akan terjadi, ya. Setiap $1 itu naik sekitar 7T, ya mungkin bisa lebih ya angkanya. Ini angka konservatif sebenarnya. Defisit fiskal kita bisa melebar dengan kenaikan urea dan amonia, nasi bisa naik, dan akibat dua ini rupiah bisa melemah. Tapi ya solusi ini. Kita diversifikasi, ya, kita optimalisasi pabrik pupuk dalam negeri, harga ekspor keluar kita jual ke dalam, dan kita melakukan yang namanya ini, ketika kita ekspor raw material seperti batu bara dan juga sawit, USD-nya kalau bisa ditaruh di dalam bank dalam negeri, ya. Jadi itu aja, semoga bermanfaat, ya, dan anggaplah ini sebagai entertainment, ya, karena gue adalah pengamat yang awam, gitu. Tapi kalau kalian dapat manfaat dari videonya, ya silahkan nonton video-video gue yang lain.